gerak cepat subneming ini dilakukan untuk melihat tempat kejadian perkara dan juga untuk memberikan semacam fakta guna menambah keterangan bagi keyakinan hakim untuk memutuskan perkara ini. Kalian ini pernah mendengar ya? Ini itu dibunuh atau kecelakaan sebenarnya? Kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal? Iya. Kenapa kalian begitu yakin bahwa ini kecelakaan tunggal? Perjalanan panjang dari kasus kematian Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky belum kunjung menemukan jalan terang. Beragam upaya untuk uji materi dan spekulasi penyebab kematian keduanya terus dilakukan. Apakah kecelakaan atau pembunuhan? Dua ihwal berseberangan yang akan sangat menentukan masa depan para terpidana yang kini terpenjara, disertai rundungan duka dan air mata. Bahkan Pengadilan Negeri Cirebon sampai menggelar sidang di tempat kejadian perkara agar kasus ini menjadi semakin terang benderang. Sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat di Jembatan Talun yang menjadi penghubung antara kota dan Kabupaten Cirebon dari dua arah. Banyak masyarakat setempat yang berkumpul dan penasaran untuk saksikan sidang pemeriksaan setempat di depan SMP 11 Cirebon yang akan menjadi lokasi pertama untuk ditinjau. Ada beberapa lokasi yang akan disambangi dalam gelar sidang pemeriksaan setempat yang dilakukan. Kawasan di depan SMP 11 Cirebon menjadi salah satu titik yang diyakini menjadi salah satu tempat dalam kasus penganiayaan terhadap Vina dan Eki. Pihak kuasa hukum hadir untuk melihat secara langsung tempat yang diakui menjadi lokasi penganiayaan Vina dan Eki. Selain itu, kuasa hukum juga akan meninjau tempat Aep bekerja seperti jarak pandang dari lokasi Aep bekerja dengan tempat yang diakui sebagai lokasi penganiayaan. Dalam sidang pemeriksaan setempat yang dilakukan, tim kuasa hukum meninjau secara langsung jarak dari tempat Aep bekerja ke lokasi yang diyakini dijadikan sebagai tempat penganiayaan Vina dan Eki. Sidang ini juga menunjukkan beberapa titik yang diakui menjadi lokasi penganiayaan terhadap Vina dan Eki. Beberapa tempat yang dimaksud adalah jalan di depan SMP 11 Cirebon, warung Ibu Nining yang menjadi tempat ke-6 terpidana berkumpul, rumah RT Pasren, hingga berakhir di lokasi ditemukannya jasad Eki dan Vina di Jembatan Talun. Dalam sidang pemeriksaan setempat ini, kuasa hukum dan majelis hakim dari Pengadilan Negeri Kota Cirebon akan meninjau dan menilai fakta-fakta yang ditemukan. Dalam sidang pemeriksaan setempat, kuasa hukum Widi dan Mega juga turut hadir untuk ikut mendalami bukti-bukti yang ditemukan. Saya sangat mengapresiasi atas kegiatan dari kejadian yang sebenarnya itu begini. Jadi apa yang mereka katakan itu bukti-bukti yang baru yang merupakan bantahan daripada yang bisa menjadi itu yang mereka tahu untuk meyakinkan mereka kita terlebih sakit
fungsinya seperti itu ya. Kenapa ya? Karena ternyata di dalam itu diketahui bahwa jam 10 lebih itu memang masih bisa terkomunikasi. Tapi kalau dalam berkas persidangan tahun 2011, jam 9 lebih mereka tidak komunikasi. Akhirnya ada apa namanya fakta yang berkaitan ketentangan ya kita juga rekomendasikan sampai di dalam persidangan itu kedua kali jam 9 lebih ternyata jam 10 lebih dan itu terjadi Cina yang pada tahun 2016 itu diekstraksi. Kemudian baru saja kemarin tadi hari ini dimunculkan lagi hasil ekstraksinya HP Widi, dan ternyata hasil ekstraksi kedua HP ini bersesuaian matching ya, satu sama lain matching, artinya satu sama lain melengkapi. Tim kuasa hukum juga sambangi lokasi warung Ibu Nining yang diduga menjadi tempat berkumpulnya keenam terpidana kasus Vina. Kondisi warung Bu Nining yang sudah berubah wajah kembali dijelaskan dan diterangkan oleh salah satu warga kepada salah satu hakim. Di sini ya berdiri ini dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8. Terus sekitar jam 8 lebih, Teguh jemput si Ikram kembali lagi ke warung Ibu Nining, ketemu yang itu. Terus Kak, Bu Galuh sini Bu. Permohonnya ayo kasih akses. Bu Galuh, jadi hakim anggota Bu Galuh ketika yang nomor ini terkait lain terus. Teguh, Urgil, Tapi, Pram, Oka, terus Supri, Eka, Hadi, Daya, Supri. Sampai dari jam 9 jam 9 tuh terus ditegur sama Ibu Nining mungkin pada hari itu Hadi juga depan sebelah Hadi di belakang jam sampai kita jam 10 lebih pindah ke rumah kontrakan PSS Banten. Bang, udah pindah. Udah ada di sini. Dan masih sini ya. Tapi ini dulu bentuknya kayak gini. Dulu di sini tuh warung pakai Warungnya meja warungnya di sini. kalau meja enggak. Warungnya di sini. Kan ciumnya di sini ya. Iya, Bawah di sini. Pakai apa? Pakai kursi itu. nongkrong aja. Jadi mah dulu kayak penduduk ya. Apa? Cuma lebarnya satu kamik. Oh, beton yang tempat Iya. dudukan yang Iya. udah katen itu. Iya. Itu kayak tempat nongkrong movie lah ya. Iya. Warungnya ini. Barunya ya. Ini tidur di sini juga. Dia di dalam Warung. Kalian yang tadi berapa banyakan itu ya? Iya. Cukup ya. Oke. Kita lanjut langsung. Jadi itu tadi keterangan dari Teguh, salah satu saksi yang menggambarkan Udin Tolong deketin lagi. satu zaman. Ini rumah neneknya. Ini salah satu saksi Udin. Kuasa hukum dan majelis hakim kembali sambangi rumah warga yang merupakan sosok ibu penjual sayur yang sempat dibantu Eko dan Hadi untuk menaikkan sayur ke motor pada pukul 11 malam. Kami masih terus memantau, betul? Ya, Berarti jumlah yang dialog dengan hakim anggota. Ya, pemirsa, kita masih terhubung terus dengan salah satu yang mana saat ini Anda bisa lihat gambar Pak Nikola ini ada di sebelah kiri layar Anda, dan di sebelah kanan ada gambar dari kontributor lainnya, yang mana ini adalah kuasa hukum dari Ibtu Rudiana
Berbulan-bulan sudah kasus kematian Vina dan Eki menjalani serangkaian persidangan. Kasus ini memang memantik banyak pertanyaan. Apa yang sebenarnya ingin dicari? Terus saya clearkan dulu. Ini bukan rekonstruksi ulang ya. Jadi ini istilahnya adalah pemeriksaan setempat, atau dalam bahasa hukumnya gerah telek platsup neming. Gerah telek platsup neming ini dilakukan untuk melihat tempat kejadian perkara dan juga untuk memberikan semacam fakta guna menambah keterangan bagi keyakinan hakim untuk memutuskan perkara ini dalam peninjauan kembali. Saya kira itu. Jadi bukan rekonstruksi ya. Jadi ini pemeriksaan setempat untuk melihat tempat kejadian perkara pada saat itu. Ya. Demikian. Lalu apa saja yang dipersiapkan untuk melihat tempat kejadian perkara kembali? Kita bisa bilang ada berapa tempat nantinya akan ditinjau kembali bersama dengan kejaksaan dan hakim? Ya, ada sekitar 7 tempat. Dan persiapan yang akan kami lakukan adalah melihat kondisi dari tempat kejadian perkara terdahulu. Saya kira itu. Hakim mau buka baik. Bisa ditegaskan sebenarnya apa tujuan untuk melihat TKP kembali ini, Pak Nikolai? Ya, tujuannya seperti saya sampaikan tadi. Termohon mana? Termohon. Tujuannya seperti saya sampaikan tadi adalah untuk memberikan keterangan guna menambah keyakinan hakim dalam perkara yang permohonan peninjauan kembali yang kami sampaikan. Baik, kami masih melihat tempat Anda berada juga saat ini, Pak Nikolai, hakim dan juga kejaksaan. Ya, ada. Sekarang Ketua Majelis ada bersama kami yang akan membuka gelah telek platsup neming ini atau pemeriksaan setempat. Ya, ini artinya peninjauan kembali ini dilakukan juga berkaitan dengan sidang PK yang beberapa yang dilakukan atas ekstraksi handphone Widi. Demikian, Pak Nikolai. Ya, betul. Ini menindaklanjuti dari ekstraksi handphone yang telah kita lakukan. Baik. Melihat ekstraksi dari handphone Widi tersebut, apakah ini menjadi salah satu bisa dibilang mungkin bagi para terpidana? Bagaimana? Ekstraksi chat Widi dan juga Vina yang memang diungkap dalam sidang PK tersebut, apakah ini menjadi bagi para terpidana, Pak Nikolai? Ya, ini apa namanya? Sebagai satu bahan bagi para terpidana bahwa apa yang dituduhkan terhadap mereka itu adalah tidak benar untuk menambah keyakinan hakim. Jadi ini sekali lagi saya bilang bukan rekonstruksi, tapi dalam istilah hukumnya adalah gelah telek platsup neming, pemeriksaan setempat. Pemeriksaan satu tempat? Ya, setempat. Pemeriksaan setempat. Ini sangat ramai, jadi mungkin agak tersendat-sendat ya kita bicara ya. Ya, saya bisa melihat di tempat Anda berada memang sangat ramai. Di sana kami melihat ada sejumlah kuasa hukum, beberapa kuasa hukum yang sudah hadir, kemudian juga ada bahkan juga masyarakat yang sangat antusias untuk melihat kembali bagaimana peninjauan kembali ya, tempat dilakukan. Bagi dengan Ayus. Lagi-lagi suasana haru mewarnai jalannya sidang lanjutan para terpidana kasus Vina. Kali ini air mata luruh dari Titin Prilianti, kuasa hukum mantan terpidana Saka Tatal. Ia memanjat harap agar keadilan bisa berpihak pada para terpidana sehingga mereka bisa bebas pada tahun ini.
Sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu siang. Persidangan kali ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi fakta dari Titin Priyalianti yang merupakan kuasa hukum mantan terpidana Saka Tatal dan mengikuti proses persidangan tahun 2016 hingga 2017 silam. Suasana haru mewarnai kesaksian Titin di hadapan majelis hakim. Ia menangis saat menceritakan penyiksaan yang dialami para terpidana kasus kematian Vina dan Eki oleh oknum penyidik. Titin terpidana ini pulang tahun ini. Saya nggak peduli lagi apa yang terjadi kalau misalnya itu dianggap ini kesalahan saya karena menandatangani, karena waktu itu saya, kalau ibu nggak tanda tangan kita akan tutup pengacara dari negara, karena itulah saya buat khawatir, apalagi saya diyakinkan semuanya sudah mengakui perbuatannya termasuk Saka Tatal. Jadi saya tidak punya pilihan karena waktu itu saya memang betul-betul dilepas sendiri untuk pegang perkara ini. Sebelumnya, sejumlah saksi dihadirkan dalam sidang PK 6 terpidana kasus Vina. Di antaranya ahli pidana, ahli laka lantas, ahli kedokteran forensik, ahli mata, serta saksi fakta yang merupakan kuasa hukum terpidana kasus Vina tahun 2016 dan 2017. Para saksi meragukan kematian Vina dan Eki akibat pembunuhan, melainkan murni kecelakaan. Inside Story segera kembali, tetaplah bersama kami. Kalian ini pernah mendengar ya? Ini itu dibunuh atau kecelakaan sebenarnya? Kecelakaan kembali. Dua teman Eki itu mengaku? Iya, dua teman Eki. Termasuk mereka mengatakan dua teman Eki bahwa Eki juga meminum yang sama? Iya. Dibilang mereka minum hanya 2 butir. Eki minumnya 10 butir malam itu, malam kejadian. Campur vodka. Itu belum pernah terungkap di persidangan nih? Ini sudah dimunculkan di persidangan. Bukan di persidangan yang dulu? Nggak ada.